kita juga sering mengenal adanya protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini sebenarnya salah satu cara pencegahan bagaimana supaya penyebaran dari COVID-19 ini tidak semakin melebar, atau kita juga bisa memutus dari penyebaran COVID-19 ini. Yang paling gampang kita kerjakan pada protokol kesehatan ini adalah kita memakai masker. Kenapa harus memakai masker? Sebelum memakai masker, mungkin yang paling gampang kita kerjakan adalah mencuci tangan. Mencuci tangan tidak membutuhkan bahan yang mahal ataupun membutuhkan waktu yang lama. Cukup dengan menggunakan air mengalir dan sabun, atau seandainya tidak ada atau tangan kita tidak tampak kotor, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Pada saat melakukan cuci tangan, jangan lupa yang dibilas tidak hanya bagian dalam tangan saja, tapi juga di punggung tangan, di sela-sela jari, dan juga jangan lupa di ujung-ujung jari. Kenapa harus semua lapisan dari tangan kita dan jari kita yang harus kita bilas dengan sabun maupun dengan hand sanitizer? Karena tanpa kita sadari, virus ataupun kuman-kuman itu kadang-kadang atau nempelnya itu di tempat-tempat yang tadi yang tanpa kita sadari. Kemudian kalau sudah cuci tangan, jangan lupa kita tidak menyentuh di daerah mata, hidung, dan mulut. Kenapa kita harus memakai masker? Ilustrasi seperti ini. Seandainya ada penderita COVID-19, dia tidak memakai masker, dan kita juga tidak tahu penderita COVID ataukah tidak, dan antara penderita dan kita sama-sama tidak memakai masker, berbincang-bincang. Nah, pada saat berbincang-bincang itu tanpa kita sadari, penderita COVID-19 ini sudah mengeluarkan dropletnya, sudah terlepas percikan-percikan dari ludahnya. Dan pada kondisi seperti ini, 90% kita sebagai yang kontak, yang tadinya kita sudah sempat berbincang-bincang, kemungkinan tertular. Jadi cukup besar sekali kalau kita tidak menggunakan masker, yaitu 90%. Kemudian sekarang bagaimana seandainya kita yang memakai masker tetapi penderita COVID-nya tidak memakai masker? Kemungkinan tertularnya 70%. Lumayan turun. Terus bagaimana kalau seandainya penderitanya yang pakai masker tapi kita tidak memakai masker? Kemungkinan tertularnya 5%. Terus gimana kalau misalnya dua-duanya pakai masker? Kemungkinan tertularnya semakin rendah lagi, yaitu 1,5%. Jadi itulah kenapa di dalam protokol kesehatan selalu ditekankan harus memakai masker pada siapapun, baik itu pada orang yang sehat maupun orang yang sakit. Karena kita tidak tahu di sekitar kita siapa yang penderita yang membawa COVID-19 atau siapa yang sehat. Kemudian untuk masker ada 2 macam masker. Kebetulan saat ini saya membawa ada 2 macam masker. Ini merupakan masker medis yang semestinya ini dipakai oleh tim kesehatan. Nah, kemudian yang kedua adalah masker kain. Kalau pada awal-awal pandemi semuanya memakai masker medis. Namun kemudian karena keberadaan masker medis ini semakin menipis, akhirnya WHO juga dengan melalui beberapa penelitian memberikan arahan bahwa sebaiknya kita menggunakan masker kain daripada tidak memakai masker sama sekali. Perbedaannya, kalau memakai masker kain tidak boleh lebih dari 4 jam. Kenapa tidak boleh lebih dari 4 jam? Karena pada masker kain ini bahannya bisa menyerap air. Pada saat kita berbicara, otomatis tadi ada percikan ludah. Nah, percikan ludah itu bentuknya seperti embun, seperti air. Dia akan menempel di permukaan masker. Nah, setiap 4 jam sudah mulai terasa lembab di permukaan masker ini, dan ini harus dilepas. Bagaimana cara melepas dan bagaimana cara memakai setelah ini? Pada saat kita memakai masker, jangan lupa sebelumnya cuci tangan dulu. Bisa menggunakan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian, seandainya kita memakai masker yang medis, pastikan dulu talinya sudah cukup kuatkah? Setelah kita pastikan talinya, kita pakai. Pada saat memakai, jangan sekali-sekali kita memegang bagian yang dalam. Karena pada saat kita memakai bagian yang dalam, otomatis bagian yang dalam ini sudah tidak steril lagi. Oke, jadi kemudian kita pakai. Masker harus menutupi di daerah hidung sampai dagu. Kemudian pada masker medis ada bagian klip yang lunak. Kita tekan di bagian hidung agar untuk mengikuti kontur dari hidung kita. Pastikan bahwa masker yang sudah kita pakai sudah menutupi daerah hidung hingga dagu. Kemudian cara melepasnya, pegang yang bagian hidung, kemudian bagian talinya kita hadapkan ke depan. Kemudian kita buang dalam tempat sampah.
Dan jangan lupa setelah melepas masker atau setelah memakai masker kita cuci tangan lagi. Kemudian tadi pada yang masker kain, setelah 4 jam sudah harus dilepas dan langsung dicuci dengan air yang menggunakan deterjen. Saya rasa suatu hal yang sangat mudah sekali untuk kita kerjakan dalam keseharian kita dan tidak membutuhkan dana yang banyak.